Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syabrina Aijul Hertanti dengan NIM 2102101173. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran paradigma NPS, NPM, dan OPA. Pertama-tama kita di sini akan membahas tentang Old Public Administration atau yang sering kita sebut dengan OPA. Administrasi ini merupakan administrasi lama yang dikemukakan oleh Woodrow Wilson, seorang presiden Amerika. Wilson memberikan saran untuk memisahkan urusan politik dan urusan administrasi dengan cara memisahkan antara legislatif dan eksekutif. Lembaga legislatif bertugas merumuskan kebijakan dan lembaga eksekutif bertugas merumuskan kebijakan tersebut. Kalau hanya menjadi pelayan publik, maka jangan mengikut campurkan kepentingan politik. Apabila politik tidak dipisahkan dengan administrasi, akan menimbulkan nepotisme dan spoil system atau menduduki jabatan bukan karena keahlian, tapi yang dilakukan oleh para pelaku administrasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang New Public Management atau sering kita kenal dengan NPM. NPM ini diperkenalkan pertama kali oleh Christopher Hood dalam artikelnya All Public Management for All Seasons di tahun 1989. NPM muncul karena adanya krisis ekonomi dan keuangan yang dialami negara akibat di masyarakat yang tidak berdaya saing. Pengaruh ide neoliberal, perkembangan dalam teknologi informasi, serta pertumbuhan dan peranan konsultan manajemen. Paham neolib bertampak ke kalahan pada pihak yang tidak berdaya saing. Inti NPM adalah mengadopsi dan mengadaptasi kelebihan dari teori manajemen swasta untuk diterapkan pada sektor pelayanan publik dan administrasinya. Hal ini muncul karena kritik terhadap birokrasi, yaitu pemerintah dinilai kaku untuk bisa berinovasi seperti sektor swasta. Apabila organisasi publik ini memiliki daya saing, maka syaratnya harus mengadopsi dan mengadaptasi perilaku bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang New Public Service atau yang sering kita kenal dengan singkatan NPS. New Public Service atau NPS merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart berjudul The New Public Service. Serving Not Steering terbit di tahun 2003. Keduanya menyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik dan reinventing government atau New Public Management dan beralih ke prinsip New Public Service. NPM lebih mengarah pada nilai-nilai demokrasi kewarganegaraan dan pelayanan kepentingan publik. Paradigma NPS berorientasi kepada kualitas pelayanan kepada publik, bukan seperti NPM yang orientasinya kepada kepuasan pelanggan. Selanjutnya prinsip-prinsipnya atau asumsi dasar dari pelayanan publik baru atau New Public Service, yaitu yang pertama, melayani warga negara bukan pelanggan atau service continued customer. Melalui pajak yang mereka bayarkan, maka warga negara adalah pemilik sah atau legitimate negara bukan pelanggan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan publik atau seek the public interest. Kepentingan publik seringkali dan kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara tidak boleh melempar tanggung jawabnya kepada pihak lain dalam memenuhi kepentingan publik. Yang ketiga, kewarganegaraan lebih berharga atau bernilai daripada kewirausahaan atau value citizenship over entrepreneurship. Kewirausahaan itu penting, tetapi warga negara berada di atas segalanya. Yang keempat, berpikir strategis dan bertindak demokratis atau think strategically and democratically. Pemerintah harus mampu bertindak cepat dan menggunakan pendekatan dialog dalam penyelesaian persoalan publik. Yang E atau yang kelima, menyadari bahwa akuntabilitas tidaklah mudah. Recognize that accountability is simple. Pertanggungjawaban merupakan proses sulit dan terukur sehingga harus dilakukan dengan mudah yang cepat. Yang keenam, melayani daripada mengarahkan atau serve rather than steer. Fungsi utama pemerintahan adalah melayani warga negara bukan mengarahkan. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini tentang pergeseran paradigma NPS, NPM, dan OPA. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.